semuanya, selamat datang di video penjelasan kita kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah studi kasus yang cukup menarik sekaligus kompleks tentang negara X, yaitu sebuah negara yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Negara seperti ini biasanya berada dalam fase yang sangat menentukan fondasi hukum, sistem politik, hingga arah kerjasamanya dengan negara lain yang sedang dibentuk dari awal. Untuk memahami konteks ini, kita perlu melihat bagaimana negara-negara baru pada umumnya melalui proses transisi dari ketidakpastian menuju stabilitas, yang seringkali melibatkan dinamika politik, tantangan sosial, serta kebutuhan untuk memperkuat legitimasi di mata masyarakat dan komunitas internasional. Jika kita tarik ke konteks ketatanegaraan, fondasi yang dirumuskan pada tahap awal ini akan menjadi landasan besar bagi masa depan negara tersebut. Jadi tidak berlebihan jika kita menyebut bahwa setiap keputusan sekecil apapun dapat berdampak puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Banyak negara di dunia yang pernah melalui fase serupa dapat menjadi contoh bahwa arah kebijakan awal mampu menentukan kestabilan politik, kualitas demokrasi, hingga keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang. Karena itu pembahasan kita tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif untuk menggambarkan bagaimana sebuah negara membangun dirinya dari titik nol. Dalam video panjang ini, kita akan membahas 6 persoalan utama yang dihadapi oleh negara X, mulai dari problem bentuk negara, konsep kedaulatan, pengaturan lembaga perwakilan, mekanisme pembagian kekuasaan, nilai-nilai dasar pemerintahan, hingga bagaimana negara tersebut dapat menjalin kerjasama internasional tanpa kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Setiap persoalan ini saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan, sehingga pemahaman menyeluruh sangat diperlukan agar kita bisa melihat gambaran besar sekaligus detail-detail penting yang membentuk struktur ketatanegaraan negara X. Agar pembahasan lebih variatif, jelas, dan tidak monoton, seluruh isi materi akan dibacakan oleh 11 pembaca secara bergiliran. Masing-masing pembaca akan menyampaikan satu rangkaian penjelasan yang mengalir dan saling berkaitan. Pola seperti ini diharapkan dapat membantu penonton tetap fokus, mendapatkan penjelasan dari beragam gaya penyampaian, dan merasakan alur diskusi yang dinamis meskipun topik yang dibahas tergolong berat dan akademis. Jadi, mari kita mulai pembahasan ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran besar tentang bagaimana sebuah negara baru merancang masa depannya. Dengan memahami proses dan tantangan mereka yang dihadapi, kita tidak hanya mempelajari teori ketatanegaraan, tetapi juga mendapat perspektif yang lebih luas tentang bagaimana sebuah bangsa membangun identitas, struktur, dan arah perjalanan politiknya. Kita mulai dari persoalan pertama yang paling mendasar bagi negara X, yaitu penentuan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Keputusan ini bukan sekedar pilihan administratif, tetapi menjadi fondasi utama yang akan menentukan arah kehidupan politik, hukum, dan sosial negara tersebut dalam jangka panjang. Bagi sebuah negara yang baru merdeka, penentuan bentuk negara sering kali dipengaruhi oleh kondisi geografis, keberagaman masyarakat, serta pengalaman sejarah sebelum kemerdekaan. Negara X dihadapkan pada dua pilihan besar, yaitu menjadi negara kesatuan dan negara federal, dan negara kesatuan menempatkan kekuasaan utama di pemerintahan pusat, sementara daerah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat. Sebaliknya, negara federal memberikan kewenangan yang lebih luas dan mandiri kepada negara bagian atau daerah. Pilihan ini sangat krusial karena memengaruhi stabilitas nasional. Negara baru biasanya masih menghadapi tantangan seperti lemahnya institusi, potensi konflik daerah, dan belum kuatnya rasa persatuan nasional. Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan sering dianggap lebih aman untuk menjaga keutuhan dan mencegah perpecahan di masa awal berdirinya negara. Selain bentuk negara X juga harus menentukan bentuk pemerintahan, khususnya apakah akan menggunakan sistem parlementer atau sistem presidensial. Sistem parlementer menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan politik, di mana pemerintah lahir dari dan bertanggung jawab kepada parlementer. Sementara itu, sistem presidensial memisahkan secara tegas kekuasaan eksekutif dan legislatif, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bagi negara X, perdebatan ini bukan sekedar teori ketatanegaraan, tetapi menyangkut efektivitas pemerintahan di masa depan. Sistem parlementer dianggap lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika politik karena pemerintah dapat digantikan apabila kehilangan dukungan parlemen. Namun, sistem ini juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan jika partai-partai politik belum matang dan koalisi mudah pecah. Sebaliknya, sistem presidensial menawarkan stabilitas pemerintahan
karena masa jabatan presiden relatif tetap. Namun, jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, sistem ini beresiko melahirkan kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan. Oleh karena itu, dalam menentukan bentuk negara dan pemerintahan, negara X harus mempertimbangkan bukan hanya kelebihan dan kekurangan teoritis, tetapi juga kesiapan budaya politik, kualitas sumber daya manusia, serta kebutuhan akan stabilitas nasional di masa awal kemerdekaannya. Keputusan ini akan menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya karena seluruh sistem ketatanegaraan negara X akan bertumpu pada pilihan bentuk negara dan pemerintah yang ditetapkan sejak awal. Mari kita fokus pada pemilihan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer yang sedang dipertimbangkan oleh negara X. Sebagai negara kesatuan, kelebihan utamanya adalah adanya satu pusat pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting bagi negara yang masih berada pada tahap awal pembangunan lembaga negara. Dengan kewenangan yang terpusat, pemerintah dapat merespon situasi dengan cepat baik dalam kondisi darurat maupun dalam perumusan kebijakan nasional. Proses koordinasi pemerintahan menjadi lebih sederhana karena tidak perlu melalui negosiasi yang panjang dengan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan yang luas. Selain itu, sistem ini juga dapat memperkuat persatuan nasional dan mencegah fragmentasi kekuasaan yang berpotensi melemahkan negara. Jika dikombinasikan dengan sistem pemerintahan parlementer, kelebihan lainnya terletak pada hubungan yang relatif harmonis antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen sehingga kebijakan yang diambil umumnya sejalan dengan mayoritas politik di parlemen. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan lebih efisiensi dan mengurangi konflik antar lembaga negara. Selain itu, sistem parlementer memungkinkan pergantian Perdana Menteri yang tidak kompeten secara cepat melalui mekanisme politik di parlemen, tanpa harus menunggu masa jabatan berakhir. Dengan demikian, pemerintahan menjadi lebih fleksibel dan adaptif, buat proses pengambilan keputusan lebih efisien dan mengurangi konflik antar lembaga negara. Selain itu, sistem ini juga memiliki kekurangan dalam negara kesatuan. Dominasi pemerintah pusat beresiko menimbulkan ketidakpuasan di daerah, terutama jika negara X memiliki keragaman etnis, budaya, atau kondisi geografis yang berbeda-beda. Kebijakan yang terlalu sentralistis dapat mengabaikan kebutuhan lokal dan memicu konflik antar pusat dan daerah. Sementara itu, dalam sistem parlementer, stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada soliditas koalisi di parlemen. Jika koalisi rapuh, pemerintahan dapat sering berganti, sehingga kebijakan menjadi tidak konsisten. Bagi negara yang baru, masih berupaya membangun stabilitas politik dan ekonomi. Kondisi ini dapat menjadi tantangan serius. Dengan demikian, pilihan negara kesatuan dengan sistem parlementer memiliki kelebihan dari sisi efisiensi dan fleksibilitas, tetapi juga mengandung risiko sentralisasi berlebihan dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, keputusan negara X harus mempertimbangkan tidak hanya teori ketatanegaraan, tetapi juga kondisi sosial dan kesiapan struktur politik yang dimiliki. Dalam merumuskan konsep kedaulatan bagi negara X, hal utama yang harus ditegaskan dalam konstitusi adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan seluruh kewenangan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Negara X sebagai negara baru membutuhkan fondasi konstitusional yang kuat agar mampu menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan pemerintah berjalan secara demokratis. Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat harus menjadi dasar penyusunan konstitusi, sebab rakyatlah sebagai sumber legalitas tertinggi dalam negara. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara langsung dalam semua aspek pemerintahan. Untuk menjaga efektivitas dan keteraturan kedaulatan rakyat perlu disalurkan melalui mekanisme perwakilan, pemilu yang teratur, serta lembaga negara yang menjalankan fungsi secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, negara X perlu menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan hanya dapat dilakukan menurut hukum.
Prinsip kedaulatan hukum ini penting untuk membatasi kekuasaan agar tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Dengan kedudukan hukum sebagai pedoman tertinggi, seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, wajib tunduk pada aturan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar batas yang ditentukan konstitusi. Hal ini juga mencegah terjadinya tirani mayoritas serta penyalahgunaan wewenang oleh elit politik. Agar konsep kedaulatan tersebut dapat berjalan, rumusan konstitusi harus menegaskan mekanisme checks and balance, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan mengatur secara jelas pembagian kekuasaan negara. Kedaulatan rakyat harus diterjemahkan ke dalam proses perwakilan yang sah. Sementara kedaulatan hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah diuji berdasarkan hukum, bukan kepentingan politik semata. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, negara X dapat membangun sebuah sistem pemerintah yang demokratis, stabil, dan mampu menjamin kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sebagai seorang ahli tata negara, rekomendasi yang paling ideal bagi negara X dalam merumuskan prinsip kedaulatan adalah menggunakan rumusan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Meskipun terlihat singkat, rumusan ini punya makna yang sangat fundamental bagi arah dan karakter negara. Pertama, pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat menegaskan satu hal. Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Semua bentuk pemerintahan, semua aturan, dan seluruh aparat yang bekerja di dalam negara pada dasarnya hanya menjalankan mandat dari rakyat. Dengan rumusan ini, negara memastikan bahwa legitimasi kekuasaan tidak berasal dari kekuatan militer, kelompok tertentu, atau tokoh tertentu, melainkan dari rakyat secara keseluruhan. Artinya, negara selalu harus kembali pada keputusan publik sebagai dasar keputusannya. Rumusan tersebut menambahkan bahwa kedaulatan dilaksanakan menurut konstitusi. Bagian ini sangat pentingnya. Tanpa konstitusi sebagai pengatur, klaim kedaulatan rakyat bisa saja disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk memperoleh kekuasaan secara sewenang-wenang. Dengan adanya konstitusi, pelaksanaan kekuasaan diatur melalui prosedur yang jelas, mulai dari cara pemilihan pemimpin, proses pembuat undang-undang, sampai mekanisme pengawasan terhadap pejabat negara. Konstitusi menjadi pagar agar tidak ada pihak yang menjalankan kekuasaan di luar ketentuan. Untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, konstitusi negara X juga dapat menambahkan beberapa mekanisme demokrasi langsung. Contohnya, pemilihan umumnya rutin, transparan, dan kompetitif. Selain itu, referendum bisa digunakan untuk isu-isu besar yang menyangkut masa depan negara, sehingga rakyat dapat memberikan suara mereka secara langsung. Lalu, proses penyusunan peraturan tertentu bisa membuka ruang partisipasi masyarakat, misalnya melalui konsultasi publik, dengan pendapat atau sistem masukan elektronik dari warga. Mekanisme seperti ini bukan hanya simbiosis, tetapi menunjukkan bahwa rakyat tidak hanya disebut sebagai pemilik kedaulatan, melainkan benar-benar dilibatkan. Namun, perlu dipahami juga bahwa tidak semua urusan pemerintah bisa diserahkan langsung kepada rakyat setiap saat. Jika terlalu banyak keputusan penting harus diputuskan secara langsung oleh rakyat, negara berpotensi mengalami ketidakpastian politik. Karena itu, pelaksanaan kekuasaan sehari-hari tetap perlu berada di tangan lembaga-lembaga formal seperti legislatif dan eksekutif. Lembaga inilah yang bekerja secara rutin menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan, serta menjaga stabilitas negara. Dengan begitu, proses pemerintahan tetap efektif sekaligus tetap akuntabel kepada rakyat. Dengan menggabungkan unsur kedaulatan rakyat yang penegakan konstitusi, negara X dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis namun tetap stabil. Rakyat menjadi fondasi tertinggi negara, sementara konstitusi menjadi alat untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan. Inilah kombinasi yang memungkinkan negara X tumbuh sebagai negara demokratis yang kuat tanpa terjebak pada kekacauan politik akibat terlalu banyak intervensi langsung dalam setiap keputusan. Selanjutnya kita masuk ke persoalan ketiga. Bagaimana menjamin keterwakilan kelompok minoritas dalam lembaga perwakilan? Persoalan ini merupakan isu penting dalam desain sistem politik, terutama apabila negara X memiliki populasi yang sangat beragam, baik dari sisi etnis, agama, bahasa, maupun identitas. Budaya lainnya, dalam negara seperti ini, representasi yang tidak seimbang dapat menimbulkan ketidakpuasan politik, ketimpangan
kebijakan, bahkan berpotensi memicu konflik sosial. Salah satu faktor paling menentukan dalam upaya menjamin keterwakilan minoritas adalah pemilihan sistem pemilu. Setiap sistem pemilu memiliki karakteristik dan dampak representatif yang berbeda. Sistem distrik, misalnya, cenderung menguntungkan kelompok mayoritas karena hanya kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah yang akan memenangkan kursi. Dalam konteks ini, minoritas yang tersebar atau jumlahnya kecil, sistem ini dapat membuat mereka hampir tidak mungkin memperoleh kursi, meskipun mereka tetap memiliki suara politik yang signifikan. Sebaliknya, sistem proporsional representation memberikan peluang yang jauh lebih besar bagi kelompok minoritas. Dalam sistem ini, kursi dibagikan berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai politik. Artinya, sekalipun suara minoritas tidak dominan, mereka tetap dapat memperoleh representasi selama partai yang mereka dukung mencapai ambang batas tertentu. Sistem ini diakini lebih adil karena mencerminkan keragaman suara masyarakat yang secara lebih lengkap. Namun, pemilihan sistem pemilu tidak boleh berhenti pada pertimbangan teknis semata. Negara X perlu memilih struktur pemilu yang bukan hanya efektif secara administratif, tapi juga mampu menjamin keadilan substantif bagi seluruh rakyatnya. Selain memilih sistem proporsional, negara X juga dapat mempertimbangkan mekanisme tambahan seperti 1. Kursi khusus untuk minoritas, 2. Kuota representasi, 3. Pembentukan daerah pemilihan untuk multikultural, 4. Pembentukan badan konsulatif atau dewan penasihat minoritas. Dengan mengadopsi mekanisme tersebut, negara X dapat membangun sistem perwakilan yang lebih inklusif. Lebih dari sekadar memenuhi prinsip demokrasi prosedural, langkah ini memastikan bahwa setiap kelompok baik mayoritas maupun minoritas memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya, sehingga stabilitas politik dan kualitas kebijakan publik dapat meningkat. Solusi terbaik untuk menjamin representasi minoritas adalah menggunakan sistem proporsional atau kombinasi dalam bentuk sistem campuran. Dalam sistem proporsional, setiap suara dihitung dan kursi dibagikan sesuai proporsi perolehan suara partai. Artinya, minoritas yang jumlahnya sedikit tetap memiliki kesempatan duduk di parlemen. Negara X juga bisa menerapkan 1. Kursi khusus untuk minoritas. Kursi khusus adalah mekanisme di mana sejumlah kursi di parlemen secara eksplisit diperuntukkan bagi calon dari kelompok minoritas tertentu. Hanya kandidat yang berasal dari kelompok minoritas tersebut yang boleh mencalonkan diri dan menduduki kursi tersebut. Mengapa efektif? Karena memberikan representasi minimal baseline representation sehingga minoritas memiliki posisi formal dalam proses pengambilan keputusan, mencegah terjadinya tirani mayoritas di mana kelompok terbesar secara konsisten mendominasi parlemen, dan dipakai di berbagai negara multietnis seperti Selandia Baru untuk komunitas Maori. Yang kedua, ada kota representasi. Kota dapat diterapkan pada partai politik atau daftar calon, di mana partai diwajibkan memasukkan presentasi minimum kandidat dari kelompok minoritas. Mekanisme ini bisa berbentuk kandidat quotas atau jumlah minimum kandidat minoritas. Yang kedua ada placement mandates atau mewajibkan penempatan kandidat minoritas pada posisi strategis, misalnya di nomor atas daftar partai. Dan yang ketiga ada zipper system, yaitu sistem penempatan calon secara berselang-seling antara kandidat umum dan kandidat minoritas. Mengapa efektif? Karena memaksa partai untuk bersikap inklusif, bukan hanya bergantung pada perhitungan suara mayoritas. Dan yang kedua, mengurangi hambatan struktural dan sosial yang sering menghalangi minoritas terjun ke politik. Yang ketiga, ada zona pemilu multikultural. Zona atau daerah pemilihan multikultural adalah desain distrik pemilu yang menyatukan beberapa komunitas berbeda ke dalam satu wilayah pemilihan. Tujuannya agar kandidat yang menang harus mampu mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok, etnis, agama, atau budaya. Yang keempat dan yang terakhir adalah Badan Penasehat Minoritas dalam proses legislasi, yaitu ini adalah lembaga resmi yang diisi oleh perwakilan kelompok minoritas dan diberi kewenangan untuk memberikan review terhadap rancangan undang-undang, memberikan rekomendasi kebijakan,
atau meminta konsultasi wajib dari pemerintah sebelum undang-undang disahkan. Badan ini dapat dibuat setara dengan komisi khusus atau dewan independen. Langkah-langkah ini tidak hanya formalitas, tetapi kontribusi nyata untuk memastikan suara minoritas tidak tenggelam dalam arus politik mayoritas. Kesimpulannya, untuk menjamin representasi minoritas dalam sistem politik, negara dapat menerapkan berbagai mekanisme yang memastikan suara kelompok kecil tetap terdengar dan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Sistem proporsional menjadi dasar yang paling efektif karena setiap suara dihitung sesuai porsinya, sehingga minoritas tetap memiliki peluang untuk masuk ke dalam kursi parlemen. Sekarang kita masuk ke persoalan keempat, yaitu tentang alat-alat perlengkapan negara dan pentingnya membangun sistem check and balance yang kuat. Pembahasan ini sangat penting bagi warga negara X karena negara yang baru merdeka biasanya berada pada fase politik yang masih sangat rentan. Lembaga-lembaga negara masih dalam proses dibentuk, aturan hukum belum benar stabil, dan budaya politik belum benar-benar dibentuk. Dalam situasi seperti ini, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok tertentu menjadi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, penataan struktur kekuasaan negara tidak boleh hanya mengikuti teori dan atas, tapi harus mempertimbangkan kondisi real negara X. Pemerintahan yang baru berdiri membutuhkan mekanisme yang mampu mencegah kekuasaan terkonsentrasi pada satu tangan, sekaligus memastikan setiap lembaga bekerja sesuai batas kewenangannya. Konsep checks and balance pada dasarnya adalah sebuah sistem yang membuat setiap lembaga negara saling mengawasi, saling membatasi, dan saling menyeimbangkan. Tujuannya sederhana, agar tidak ada satu lembaga pun, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, yang memiliki kekuasaan absolut. Tanpa adanya sistem pengawasan seperti ini, negara yang masih berada dalam tahap peralihan seperti negara X sangat berpotensi jatuh ke dalam otoritarianisme, konflik elit, atau instabilitas politik. Kita bisa melihat dari banyak contoh sejarah bahwa negara yang gagal mengatur pembagian kekuasaannya cenderung mengalami krisis berkepanjangan. Karena itu, rancangan sistem check and balance merupakan kebutuhan mendesak bagi negara X. Mekanisme ini bukan hanya penopang demokrasi, tapi juga fondasi bagi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berjalan sesuai konstitusi. Melalui sistem inilah, negara X dapat membangun negara hukum yang kuat dan mencegah lahirnya kekuasaan yang sewenang-wenang. Sistem checks and balance yang ideal bagi negara X. Sebagai negara yang baru merdeka, negara X berada dalam masa pembentukan sistem politik dan hukum yang sangat menentukan masa depannya. Pada tahap ini, resiko dominasi elit kemerdekaan, tumpang tindih, kewenangan, serta ketidakstabilan pemerintah itu sangat tinggi. Karena itu, penerapan checks and balance menjadi kunci agar negara X dapat berkembang sebagai negara demokratis yang stabil. Terdapat 4 metode checks and balance bagi negara X. Yang pertama, pembagian kekuasaan yang tegas. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok, negara X harus menetapkan pembagian kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara jelas dalam konstitusinya. Hal ini penting karena lembaga negara masih baru dibentuk dan rentan saling berebut wewenang. Negara X sedang dalam pemilihan bentuk pemerintahan, presidensial atau parlementer, sehingga batas kekuasaan perlu dipertegas sejak awal. Kewenangan pusat dan daerah juga harus dirinci agar tidak menimbulkan konflik setelah kemerdekaan. Dengan pemisahan kekuasaan yang jelas, potensi dominasi dari kelompok proklamator atau militer dapat diminimalkan. Lalu yang kedua, mekanisme saling mengawasi antar lembaga. Negara X membutuhkan mekanisme kontrol silang yang kuat karena budaya politik dan lembaga pengawasan belum matang. Contohnya di legislatif, dia mengawasi dana pembangunan dan bantuan luar negeri yang masuk ke dalam negara X. Memanggil pejabat eksekutif untuk menjelaskan kebijakan yang berdampak pada stabilitas negara baru. Lalu eksekutif menggunakan hak veto secara terbatas agar tidak sewenang-wenang mengubah regulasi. Menjalankan kebijakan legislatif sesuai kerangka hukum yang masih dalam tahap pembentukan. Yudikatif menguji kebijakan atau undang-undang yang berpotensi melanggar konstitusi baru, mengadili penyalahgunaan wewenang termasuk dalam proyek awal pembangunan. Mekanisme ini penting agar tidak ada lembaga yang mendominasi pemerintahan negara X. Lalu yang ketiga, independensi sistem peradilan. Di negara X, ancaman tekanan politik dari elit kemerdekaan atau investasi dari asing itu sangat mungkin terjadi.
Karena itu, pengangkatan hakim harus dilakukan oleh komisi independen. Hakim harus diberi masa jabatan yang aman dan tidak mudah untuk diberhentikan. Pengadilan Konstitusi diberi kewenangan menyelesaikan sengketa lembaga negara dan hasil pemilu pertama di negara X. Sistem peradilan yang kuat akan menjaga negara X tetap berada dalam jalur hukum meski lembaga-lembaga lain masih dalam proses pembentukan. Lalu yang terakhir, keempat, kewajiban transparansi publik. Sebagai negara yang baru, negara X itu akan banyak menerima dana pembangunan, investasi, dan bantuan regional. Sehingga transparansi mutlak itu diperlukan, terutama dalam proses penyusunan konstitusi, penggunaan anggaran nasional, perjanjian kerjasama luar negeri, dan laporan program pembangunan awal. Keterbukaan informasi ini akan menghindarkan negara X dari pembentukan elit korup awal yang dapat merusak fondasi negara. Dengan membangun sistem checks and balance yang kuat sejak awal, negara X dapat mencegah penumpukan kekuasaan, menjaga stabilitas pemerintahan, menciptakan birokrasi yang bersih, dan memperkuat posisi negara X dalam kerjasama regional. Checks and balance menjadi fondasi utama agar negara X tumbuh sebagai negara demokratis yang stabil dan dipercaya rakyat maupun komunitas internasional. Hubungan internasional, salah satu tantangan terbesar sebuah negara adalah bagaimana cara negara menjaga kedaulatan nasionalnya sambil tetap menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang terakhir ini kita akan masuk ke persoalan yang nomor 6, yaitu bagaimanakah cara negara X tetap menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa harus mengorbankan kedaulatan nasionalnya, dan bagaimanakah cara negara X menghadapi tantangan dari beberapa negara tetangga yang memaksanya untuk mengubah sistem politiknya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan negara X sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan bilateral. Hubungan bilateral bersifat fleksibel dan memungkinkan negosiasi sesuai dengan kepentingan masing-masing, serta tidak memaksakan atau menuntut sistem yang seragam. Yang kedua, membangun stabilitas dalam negeri. Kestabilan politik dan kekuatan lembaga pemerintahan di dalam negeri akan memperkuat kemampuan negara X untuk melawan atau menolak tantangan dari negara lain secara efektif. Bergabung dalam kerjasama di bidang ekonomi terlebih dahulu. Negara X bisa dimulai bekerja sama di bidang ekonomi seperti perdagangan dan investasi, karena hal ini biasanya tidak mengharuskan untuk mengubah atau mengganti sistem politik. Maka dari itu, kedaulatan akan tetap terjaga. Yang keempat, menegosiasikan persyaratan secara longgar. Negara X diharapkan untuk berpartisipasi aktif dan berunding secara aktif untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan bagi negara X itu sendiri, supaya negara X dapat diberikan kebebasan untuk mengatur sistem politiknya tanpa adanya campur tangan orang lain atau banyak tuntutan dari pihak lain. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, negara X dapat tetap menjalin kerjasama dengan negara lain dan saling menguntungkan satu sama lain tanpa adanya mengorbankan kedaulatan nasional dan prinsip-prinsip sistem politiknya. Pattern yang seimbang antara diplomasi luar negeri dan kekuatan dalam negeri akan menjadi sebuah keberhasilan bagi negara X dalam menghadapi tantangan global. Sekarang kita masuk ke persoalan ke-6. Bagaimana negara X bisa menjalin kerjasama dengan negara lain, tetapi tetap mempertahankan kedaulatannya. Ini adalah masalah yang sering muncul dalam hubungan antar negara. Di satu sisi, setiap negara perlu bekerja sama agar bisa berkembang. Namun di sisi lain, negara juga tidak ingin kehilangan kendali atas sistem politik dan keputusan dalam negerinya. Dalam kasus ini, beberapa negara tetangga mencoba menekan negara X agar mengubah sistem politiknya supaya mirip dengan mereka. Tekanan seperti ini memang sering terjadi, terutama di kawasan yang sedang berupaya membangun integrasi politik atau keamanan. Tantangannya adalah bagaimana negara X bisa tetap terlibat dalam kerjasama regional tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang dianggap penting bagi rakyatnya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan negara X untuk menghadapi situasi ini. Pertama, memulai hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara secara langsung. Kelebihannya, hubungan ini jauh lebih fleksibel karena tidak terikat oleh aturan yang harus sama untuk banyak negara sekaligus.
Dengan pendekatan bilateral, negara X bisa membangun hubungan baik dengan satu negara pada satu waktu tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar politik yang mungkin diberlakukan dalam organisasi regional yang lebih besar. Langkah ini memungkinkan negara X memilih bidang kerja yang paling menguntungkan seperti perdagangan, pendidikan, atau teknologi tanpa campur tangan terhadap urusan politiknya. Yang kedua, membangun stabilitas dalam negeri. Salah satu kunci untuk menolak tekanan dari luar adalah memiliki kondisi dalam negeri yang stabil. Jika intuisi politik kuat, ekonomi berjalan dengan baik, dan keamanan nasional terjaga, maka negara lain akan lebih sulit memengaruhi atau menekan. Stabilitas dalam negeri juga memberikan kepercayaan diri bagi negara X untuk mengambil keputusan independen. Dengan kata lain, semakin kuat fondasi internal, semakin kokoh pula posisi negara X dalam menghadapi tekanan eksternal. Ketiga, bergabung dalam kerjasama ekonomi terlebih dahulu. Kerjasama ekonomi biasanya tidak mempengaruhi urusan politik dalam negeri secara langsung. Negara X bisa mengikuti program perdagangan bebas, investasi bersama, atau proyek infrastruktur regional tanpa harus menerima aturan politik yang ketat. Banyak negara berkembang menggunakan strategi ini untuk meningkatkan perekonomian mereka sebelum masuk ke bentuk integrasi yang lebih dalam dengan fokus pada ekonomi. Negara X bisa menikmati manfaat kerja sama internasional tanpa merasa kedaulatannya terancam. Yang keempat, menegosiasikan persyaratan yang lebih longgar. Dalam setiap bentuk kerjasama regional atau internasional, negosiasi adalah hal yang sangat penting. Negara X tidak boleh hanya mengikuti apa yang diinginkan negara lain. Sebaliknya, negara X harus aktif mengajukan syarat-syarat yang sesuai untuk kepentingan nasionalnya. Misalnya, meminta pengecualian terhadap aturan tertentu, atau memperjelas batasan kerjasama agar tidak masuk terlalu jauh ke ranah politik. Banyak organisasi regional seperti ASEAN atau Uni Afrika memberikan ruang bagi anggotanya untuk bernegosiasi demi menjaga fleksibilitas. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, negara X berpartisipasi dalam kerjasama regional dan internasional secara lebih nyaman. Negara X tetap bisa mengambil manfaat seperti akses pasar, keamanan kolektif, dan peluang investasi tanpa harus mengorbankan jati diri politiknya. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara keterbukaan pada dunia luar dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dengan strategi yang tepat, integrasi dan kedaulatan bukanlah hal yang harus saling bertentangan. Pembahasan yang sangat panjang ini dapat kita simpulkan bahwa negara X berada dalam fase krusial yang menentukan arah masa depannya. Pada tahap ini, setiap keputusan yang dipertimbangkan baik oleh para pemimpin, perancang konstitusi, maupun masyarakat akan membentuk fondasi yang kelak menjadi pedoman bagi generasi-generasi berikutnya. Fase krusial ini bukan hanya menggambarkan kondisi sementara, tetapi merupakan momentum historis yang menentukan apakah negara X akan berkembang menjadi negara yang stabil dan berdaulat, atau justru menghadapi tantangan berkelanjutan di masa depan. Mulai dari bagaimana negara itu mendefinisikan dirinya melalui bentuk negara dan pemerintahan, bagaimana konstitusi dirancang, bagaimana rakyat diwakili, sampai bagaimana kekuasaan diatur dan hubungan luar negeri dijalin. Semuanya harus dirancang dengan matang. Setiap aspek ini tidak berdiri sendiri, semuanya saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya bentuk negara akan mempengaruhi struktur pemerintahan, sementara desain konstitusi akan menentukan ruang gerak lembaga negara serta perlindungan hak-hak warga. Selain itu, hubungan luar negeri yang efektif hanya bisa dilakukan jika identitas negara dan sistem internalnya telah jelas dan kokoh. Dengan demikian, proses perancangan tersebut memerlukan analisis mendalam, dialog yang intensif, serta pemahaman historis dan global yang luas. Keputusan yang diambil oleh negara X bukan hanya soal teori, tapi juga bagaimana teori itu bisa diterapkan dalam konteks sosial, budaya, dan politik negara tersebut. Artinya, prinsip-prinsip yang digunakan tidak boleh hanya bertumbuh pada idealisme, tetapi juga harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang relevan dan efektif. Setiap negara memiliki karakteristik unik, mulai dari struktur, masyarakat, dinamika kekuasaan, nilai tradisional, hingga pengalaman sejarah, yang semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam konteks ini,
Dalam konteks inilah, negara X harus mampu menyeimbangkan antara teori yang bersifat universal dengan realitas yang mereka hadapi di lapangan. Implementasi yang tepat akan menentukan apakah konsep-konsep ketatanegaraan tersebut mampu berjalan secara fungsional dan memberikan manfaat nyata bagi rakyatnya. Demikian rangkaian penjelasan kita mengenai studi kasus negara X. Melalui pembahasan yang cukup komprehensif ini, kita telah melihat bagaimana sebuah negara yang baru berdiri menghadapi berbagai tantangan fundamental dalam proses pembentukan sistem ketatanegaraannya, mulai dari landasan awal hingga implikasi jangka panjang. Seluruh aspek tersebut memberikan kita gambaran tentang betapa rumit sekaligus menariknya sebuah perjalanan negara menuju stabilitas dan kemandirian. Terima kasih untuk semua pembaca yang sudah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyimak sampai akhir. Kontribusi setiap pembaca dalam menjelaskan bagian-bagiannya secara bergantian membuat materi yang kompleks ini dapat disampaikan dengan lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami. Begitu pula apresiasi setinggi-tingginya kepada para penonton yang meluangkan waktu untuk mengikuti materi ini hingga tuntas. Karena pemahaman seperti ini tentu memberikan nilai tambahan, tidak hanya secara akademis, tapi juga dalam memperluas wawasan tentang dinamika negara modern. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana negara baru menyusun sistem politiknya. Harapannya, penjelasan yang telah disampaikan dapat menjadi referensi, sebuah inspirasi, atau bahkan diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana sebuah negara merancang identitas, struktur pemerintahan, serta arah perkembangannya. Pengetahuan seperti ini penting untuk memahami dunia politik global yang terus berubah dan semakin saling terhubung. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.